Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. 5 hari yang lalu, Presiden kita, Pak Jokowi, berharap pilkada ini, Desember 2020, jangan menjadi sebagai sumber klaster baru dalam COVID-19. Ini menarik kita bicarakan karena COVID sampai hari ini memang belum ditemukan apa yang bisa melawan antivirusnya atau sebagai obatnya. Sehingga Presiden berharap jangan sampai ada klaster baru pada Pilkada 2020. Sebuah pesan yang bagus. Coba apakah ia bisa direalisasikan pada proses pilkada ini, karena sebagian sudah, waduh, ini sebagian penyelenggara kok ada 1-2 yang kena, oh waduh, rakyatnya kok juga belum terselesaikan. Saudara pecinta masa depan negeri, ya kita pahami memang belum terselesaikan itu bukan berarti tidak ada obatnya atau tidak ada caranya bagaimana ia tidak terjadi klaster baru. Saudara, pecinta masa depan negeri, optimis atau tidak terkait dengan yang disampaikan oleh Presiden? Saya sih optimis bahwa itu terjadi. Maksudnya tidak akan terjadi klaster baru, dengan syarat kita mengupas dengan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional itu, ya kalau kita berbicara tokoh-tokohnya ada pertama Tucker Carlson, Robert Camerton. Tetapi pada saat ini kita akan mengupas sesuai dengan Herbert Spencer. Spencer mengatakan bahwa kalau ingin baik, jadi dia melogikakan atau mereferensikan bagian tubuh. Jadi organ tubuh itu bisa berjalan baik ketika organ tubuh itu bisa mengikuti adat. Dalam artian adat, hukum, agama, itu seperti bagian atau organ tubuh yang harus bisa dijalankan dengan baik. Mereka harus berfungsi sesuai dengan posisinya masing-masing, tidak bertabrakan, tidak berbenturan. Politik atau pilkada, demokrasi itu juga bagian dari organ dari tubuh itu. Kalau bisa dijalankan secara fungsional, maka akan menghasilkan yang stabil, terjadi kohesivitas yang baik. Maka bagaimana kita melihatnya secara terperinci hal itu, Herbert Spencer itu? Coba kita kupas. Pertama, apa sih sebetulnya organ-organ dari negara dalam hal pilkada? Pertama, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian para menteri, yang itu merupakan organ dari negara yang mereka pasti tunduk terhadap apa yang menjadi kebijakan dari Presiden. Dalam hal ini adalah bagaimana menjalankan pilkada yang tidak menghasilkan klaster baru. Yang ketiga adalah rakyat. Rakyat sebagai user dari proses demokrasi, yang mereka lebih banyak jumlahnya, dan kalau tidak dijaga akan menjadi ya sebagai korban pandemi COVID-19 ini, karena ada klaster baru misalkan. Saudara pecinta masa depan negeri, kalau saya sih percaya bahwa selama setiap penyelenggara bisa bekerja pada tempatnya, pada posisinya, dengan menjalankan protokol kesehatan,
tidak dia mengikuti apa yang disampaikan oleh tim kesehatan. Bahkan ketika menjadi penyelenggara pun kemudian ada tes yang di atas kesehatan tentunya, yang mereka harus apakah kalau di teman-teman di KPU pusat atau KPU provinsi itu harus menggunakan general check up, tetapi level bawah misalkan cukup keterangan kesehatan. Itu adalah sebagai alat bagaimana bisa menjaga kesehatan. Jadi kemungkinan kalau ini terjadi, awal syaratnya dijalankan dan selanjutnya pada proses bekerjanya ya mereka tetap menggunakan protokol kesehatan, insya Allah aman. Loh Mas Agus, kok tidak pakai masker? Gimana ini? Sebetulnya saya pakai masker, ini ada masker. Tetapi karena supaya lebih jelas ngomong, mohon maaf ya, nanti 10 menit lagi akan saya pakai. Saudara, pecinta masa depan negeri. Selanjutnya, kementerian yang diterjemahkan Kesbang, Pol, karena kementerian dalam negeri yang mereka adalah eksekusi terkait dengan bagaimana tatanan yang ada di proses pilkada di daerah. Mereka menjadi mitra KPU kabupaten kota ataupun provinsi untuk penyelenggaraannya. Mereka ketika berkoordinasi dengan kecamatan, camat, desa dengan protokol kesehatan, saya yakin tidak ada klaster baru, hanya orang-orang yang nakal saja. Jadi ketika adat istiadat, hukum, agama, kemudian itu dipraktekkan betul, menjadi bagian organ, menjadi organ pada proses tubuh, yaitu tubuh pilkada ini, maka it's okay, jalan dengan baik. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan besar akan menghadirkan satu klaster baru. Itu yang membahayakan. Saudara, pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, rakyat. Rakyat adalah tergantung pada pemimpin. Dia tergantung apa yang menjadi harapan, arahan para pemimpin. Dia itu berontak atau tidak mau menjalankan ketika misalkan pemimpinnya tidak memberi contoh yang benar. Misalkan pemimpin berharap tidak ada klaster baru, tapi nggak tahunya dia memberi contoh klaster baru karena tidak menjalankan protokol kesehatan misalkan. Saudara, pecinta masa depan negeri, jadi menjadi seorang pemimpin itu berat, menjadi rakyat itu lebih berat. Mengapa? Dia akan mematuhi kalau ada contoh yang baik. Kalau supaya tidak berat semuanya, maka jalan pada tracknya masing-masing, maka tidak ada sesuatu yang berat, sehingga semuanya bisa berjalan baik. Sehingga dikembalikan kepada struktur fungsionalisme Herbert Spencer tadi, maka klaster pada Pilkada 2020 tidak mungkin terjadi ketika semuanya berposisi menjalankan organ-organnya. Jadi sekali lagi, adat, hukum, agama bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya pada posisi organ lainnya, penyelenggara pemilu, kemudian bagian dari kementerian, selanjutnya rakyat, itu juga berjalan dengan baik, maka it's okay, tidak ada masalah. Akan menjadikan proses pilkada ini tidak ada gangguan dan klaster baru tidak akan terbentuk. Memang juga tidak mudah sih untuk mengatur itu semuanya. Harus sering-sering para penyelenggara itu kemudian berkoordinasi dengan tim kesehatan atau para dokter, para tenaga medis lainnya, atau bahkan dinas kesehatan, bagaimana
perkembangan yang sampai bulan Desember ini. Apa yang harus dijalankan? Karena kasus setiap daerah itu beragam, tidak sama semuanya. Karena setiap daerah itu kan berbicara tradisi yang ada di masyarakat itu berbeda. Cara menjalankan agama itu berbeda. Maksudnya cara beribadah itu berbeda. Meskipun sama-sama misalkan sesama agama, satu agama begitu. Tapi pada prakteknya misalkan mohon maaf, Muslim begitu. Cara berwudu antara satu tempat dengan tempat lainnya memang sama. Tetapi air yang dipakai itu kadang-kadang air Surabaya dengan air yang ada di Pandaan itu berbeda. Ya, ini adalah perlu membutuhkan teman-teman tim kesehatan atau tenaga kesehatan, bagaimana para dokter itu bisa mendampingi para penyelenggara ini supaya bisa on the track proses pilkadanya. Saudara, pecinta masa depan negeri, tidak ada alasan untuk tidak sukses pilkada ini. Maksudnya, tidak ada alasan juga bahwa semuanya aman dari pandemi COVID. Kita pastikan tidak ada klaster baru. Oh, berani menerima tantangan? Hai, para penyelenggara, berani menerima tantangan? Ini harus didengarkan. Karena kalau ada klaster baru, pertama kali yang akan dituding adalah para penyelenggara. Tapi teman-teman tim kesehatan juga harus mengawal supaya tidak ada klaster baru. Betul. Kalau ada klaster baru, maka kasihan teman-teman penyelenggara. Kalau ada klaster baru, kasihan Pak Presiden. Kalau kasihan Pak Presiden, maka kasihan rakyatnya tidak mendapatkan kepala daerah baru. Padahal kehadiran kepala daerah baru bukan berarti ini kontra terhadap petahana ya. Baru itu adalah produk pemilihan maksudnya. Kehadiran kepala daerah baru itu ditunggu-tunggu untuk membangun daerah. Karena dalam proses kontestasi itu kan ada proses penawaran program visi misi yang mereka diperdebatkan dan bisa menjadi referensi seseorang, rakyat pemilih untuk memilihnya. Maka kasihan rakyat kalau tidak mempunyai pemimpin baru. Apakah para penyelenggara siap? Saya yakin siap. Sekarang yang paling berat adalah rakyat. Apakah rakyat siap, para calon pemilih siap untuk tidak hadir klaster baru? Itu tidak mudah. Mungkin sebagian siap, sebagian saya siap untuk menghadirkan tidak ada klaster baru. Kita aman semuanya. Syaratnya adalah semua protokol kesehatan dijaga. Jaga jarak dalam dan pada proses misalkan kampanye betul-betul diperhatikan, tidak ada yang melanggar. Lebih lagi pada waktu pengungutan dan penghitungan suara, karena itu adalah yang menentukan segala-galanya. Biasa pada waktu proses pengungutan dan penghitungan suara itu ada konflik yang berurusan panjang, tetapi hal itu bisa diselesaikan. Kalau berkepanjangan, maka berpotensi untuk menghadirkan klaster baru karena dia dalam suasana di ruangan ruangan khusus yang kemudian banyak orang dan kemudian tidak bisa menyelesaikan. Maka dari itu ini harus ada komitmen dari semuanya untuk kita bisa pada Pilkada 2020 tidak hadir klaster baru, mendukung Presiden, akhirnya rakyat senang dengan berbagai program dari kepala daerah yang terpilih. Saudara pecinta masa depan negeri, like dan subscribe untuk mengikuti update selanjutnya.